Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di video belajar mengoperasikan Accurate Online. Pada video kali ini kita akan mencoba menyelesaikan soal kasus CV New Aneka Ragam menggunakan Accurate Online. Nah, kasus CV New Aneka Ragam ini sendiri adalah modifikasi dari kasus dengan nama perusahaan yang sama, CV Aneka Ragam, yang rilis di sekitar tahun 2017. Namun karena untuk studi kasus tersebut masih menggunakan PPN 10%, maka untuk soal kasus yang kita bahas pada video kali ini adalah sudah menggunakan tarif PPN sebesar 11%. Baik, kita mulai saja untuk mengerjakan studi kasus CV New Aneka Ragam. Baik, pertama silakan kalian melakukan login menggunakan akun kalian di Accurate Online. Nah, kemudian kita akan membuat data usaha, jadi silakan tekan tombol plus seperti ini. Kemudian untuk logo usaha, apabila kalian memiliki gambar bisa di-upload, tetapi jika tidak ada, tidak masalah jika tidak diisikan. Ini misalnya saya memiliki untuk gambar yang akan saya pasang sebagai logo yang nanti akan ditampilkan di database atau bisa juga ditempelkan pada beberapa desain untuk format faktur dan sebagainya. Misalnya saya mempunyai gambar seperti ini, tinggal di-upload saja. Kemudian untuk tipe datanya adalah komersial, sehingga ini nanti data kita berlakunya kurang lebih hanya 30 hari. Baik, untuk nama usaha kita sesuaikan dengan di naskah soal, yaitu New Aneka Ragam. Oke, kemudian untuk bidang usaha sesuai di naskah soal, di sini tertulis bahwa untuk bidang usahanya adalah lainnya atau others. Jadi kita pilih di sini lainnya atau others. Nah, kemudian kita tekan tombol buat data usaha. Baik, sambil menunggu proses pembuatan database, kita bisa sambil membaca untuk company profile dari CV New Aneka Ragam ini. Jadi CV New Aneka Ragam, nah ini database-nya sudah terbentuk, adalah sebuah perusahaan dagang yang bergerak di bidang perdagangan makanan kecil berbahan dasar coklat. Baik, kita sudah sampai di jendela informasi perusahaan. Kita akan inputkan namanya adalah New Aneka Ragam. Ini bisa kita modif misalnya dengan menambahkan nama kalian, bisa di sana seperti itu. Untuk kategori usahanya, kategori usaha kita adalah yang retail. Nih, yang retail di sini. Oke. Kita inputkan retail. Oke, retailer. Kita pilih retailer. Kemudian tanggal mulai data adalah tanggal 31 Desember 2023. Jadi di tahun ini untuk tarif PPN-nya sudah sebesar 11%. Untuk metode penilaian persediaan di case ini kita menggunakan metode FIFO. Baik, kita tekan tombol selanjutnya. Kemudian masih lanjut, kita menggunakan Accurate Online, tekan tombol selanjutnya. Baik, nah untuk akun perusahaan di CV New Aneka Ragam ini kita sudah memiliki daftar akun yang sudah dibuatkan dalam format Excel. Jadi untuk akun perusahaan kita tidak menggunakan akun buatan dari Accurate sehingga tanda checklist di sini kita hilangkan. Jadi pastikan kalau kita nanti sudah memiliki daftar akun sendiri yang kemudian nanti kita akan melakukan import data, maka jangan lupa untuk checklist di sini dihilangkan. Baik, sekarang kita tekan tombol selesai. Nah, ini untuk pengisian informasi awal perusahaan sedang proses. Nah, untuk tahapan selanjutnya seperti penyelesaian case tadi yang lain, langkah berikutnya adalah kita melakukan setting atau impor daftar akun atau account list. Nah, kita lihat jadi sambil menunggu proses di Accurate Online, kita bisa sambil menyiapkan data yang akan kita upload. Nah, untuk data yang bisa diimpor nantinya akan saya sertakan di deskripsi video ini. Baik, langkah selanjutnya adalah kita akan melakukan proses impor
akun. Proses impor akun kita lakukan dari menu buku besar, kemudian kita pilih ke jendela akun perkiraan, kemudian kita bisa tekan tombol hijau di samping kiri atas, kemudian kita tekan tombol impor data, pilih impor dari Excel. Nah, selanjutnya untuk proses impor file, kita pilih file Excel-nya. Pastikan kalian mengingat di mana posisi download file kalian yang nantinya akan diupload. Nah, jadi untuk mempermudah proses, pastikan kalau kalian mengerjakannya di HP untuk data-data file tadi, pastikan di download terlebih dahulu. Kita lihat di sini, kita cari datanya di CV New Aneka Ragam. Baik, di sini sudah ketemu datanya 1 CV New Aneka Ragam daftar akun. Kita buka, kita open, kemudian kita unggah. Baik, selanjutnya ini pemetaan kolom data. Pemetaan kolom data berfungsi untuk memastikan antara kolom dari file Excel yang kita ekspor tadi itu sesuai dengan kebutuhan yang ada di Accurate Online. Jadi cara mengeceknya cukup mudah. Jadi tipe akun ketemu dengan tipe akun is oke, kode perkiraan ketemu kode perkiraan dan selanjutnya. Oke, kemudian kita tekan tombol lanjutkan. Nah, untuk langkah berikutnya, ini langkah yang sangat penting yaitu konfirmasi import data. Nah, di konfirmasi import data perlu kalian ingat bahwa sebenarnya sebelum kita melakukan proses import data, di Accurate Online ini sudah ada default untuk daftar akun, sehingga nanti apabila kita melakukan import data, ada kemungkinan data yang sama. Nah, untuk menghindari bentrok data seperti itu, maka pada tahap konfirmasi import data ini, maka untuk checklist lakukan update data. Jika sudah ada data yang sama pada database, kita centang seperti ini. Nah, ini untuk menghindari adanya akun yang bentrok. Oke, kita tekan tombol lanjutkan. Nah, ini proses import data di Accurate Online sedang berlangsung. Nah, untuk memastikan bahwa impor kita sukses, yaitu pada tampilan hasil impor data tertulis seperti ini, 55 data berhasil diproses. Nah, 55 ini bukan angka yang pasti, ini sesuai dengan berapa jumlah akun yang kita impor. Tapi yang pasti, indikator kalau kita sukses, tulisan di sini berwarna hijau. Nah, sementara jika ada yang gagal, nanti warnanya tidak hijau tetapi berwarna merah. Baik, nah ini kita sudah berhasil melakukan impor daftar akun. Nah, hasil dari impor daftar akun ini sementara kita bisa lihat dari laporan neracanya. Nah, untuk melihat laporan neraca, kita bisa masuk ke menu laporan, kemudian daftar laporan, kita bisa pilih neraca indeks kontrol. Nah, kemudian untuk pertanggal kita samakan dengan tanggal mulai data yaitu 30 Desember 2023. Nah, selanjutnya untuk parameter tambahan kita bisa berikan tanda checklist, tampilkan akun anak seperti itu, kemudian tekan tombol tampilkan. Baik, ini neraca. Ini saya perbesar layarnya. Ini adalah neraca awal hasil kita melakukan impor daftar akun. Di sini perhatikan bahwa ekuitas saldo awal masih ada datanya. Artinya apa? Artinya bahwa neraca awal yang tadi sudah dihasilkan dari proses impor akun masih belum balance. Ya, jadi indikator kalau neraca awal kita itu sudah benar, sudah balance, maka ekuitas saldo awal harus menunjukkan angka 0. Nah, di sini ada beberapa akun yang memang saldonya belum masuk, seperti misalnya ini piutang usaha, persediaan, dan seterusnya. Nah, akun-akun yang memerlukan rincian buku besar tidak bisa serta-merta saldonya masuk begitu kita melakukan impor akun. Jadi, untuk mengisikan saldo awal piutang usaha, kita harus melalui proses impor pelanggan, mengisi saldo awal persediaan, kita harus melalui impor barang dan jasa. Kemudian untuk aset tetap harus melalui impor aset tetap, akumulasi melalui proses akhir bulan, kemudian saldo awal utang usaha melalui proses impor pemasok. Baik, kita akan mulai dari mengisi saldo awal piutang usaha. Seperti tadi saya sudah sebutkan, saldo awal piutang usaha kita isi melalui proses impor data pelanggan. Proses impor data pelanggan kita lakukan dari menu penjualan. Baik, ini agar tidak terlalu banyak jendela yang terbuka. Ini silakan beberapa jendela yang terpakai bisa ditutup saja agar kinerja data kita bisa lebih cepat.
Baik, untuk impor data pelanggan kita gunakan dari menu penjualan, kemudian kita masuk ke pelanggan. Oke, kita tekan tombol hijau di bagian kiri atas. Nah, selanjutnya sama dengan proses impor akun tadi, kita tekan tombol impor data, pilih impor dari Excel, kemudian untuk filenya kita pilih dari lokasi penyimpanan. Nah, karena tadi kita mau mengisi saldo awal piutang, maka kita pilih filenya adalah daftar pelanggan. Kita pilih, kemudian kita open, buka, unggah. Nah, kemudian pemetaan kita tekan tombol lanjutkan. Untuk konfirmasi impor data, jangan lupa berikan tanda checklist, lanjutkan. Oke, nah proses impor data sedang berlangsung. Oke, 7 data berhasil diproses. Nah, ini berarti proses data pelanggan atau proses mengisi saldo awal piutangnya sudah berhasil karena warnanya sudah hijau, tidak ada yang terskip atau yang tertinggal. Kita tutup. Nah, kita bisa lihat hasilnya di daftar laporan tadi. Semula piutang usaha ini sebelahnya masih 0, tapi begitu tadi kita sudah melakukan impor pelanggan, nah harusnya piutang usaha ini sudah menunjukkan saldo yang tidak 0 lagi. Nah, kita bisa melakukannya dengan menekan tombol refresh. Oke, baik, perhatikan sekarang piutang usaha sudah muncul angkanya. Silakan bisa dicek dengan daftar piutang yang ada di lembar naskah soal kalian. Baik, berikutnya kita akan melakukan input saldo awal akun persediaan. Nah, input saldo awal persediaan dilakukan melalui menu persediaan, kemudian kita pilih barang dan jasa. Oke, kemudian kita tekan tombol hijau untuk melihat listnya atau daftarnya. Kemudian kita pilih import data, import dari Excel. Nah, untuk nama filenya, karena tadi kita mau melakukan impor daftar barang, maka kita pilih file yang keempat. Oke, kita tekan open, unggah. Berikutnya lanjutkan. Nah, pada konfirmasi jangan lupa untuk memberikan tanda checklist, lanjutkan. Proses impor datanya sedang berlangsung. Baik, alhamdulillah hasil impor data menunjukkan 6 data berhasil diproses berwarna hijau, artinya sudah sukses kita melakukan impor barang dan jasa. Kita akan melihat hasilnya dari neraca awal yang tadi. Kembali, kita lihat di sini persediaannya masih kosong, kita tekan tombol refresh. Oke, persediaan barang dagangan sudah menunjukkan angka 61 juta. Dan jika diperhatikan, ekuitas saldo awal selisihnya semakin mengecil. Baik, kita akan lanjutkan untuk menginput atau mengimpor daftar aset tetap. Nah, khusus untuk aset tetap ini, sebelum melakukan proses impor aset tetap, terlebih dahulu kita harus membuat yang disebut sebagai kategori aset. Kenapa demikian? Karena di file Excel yang nantinya akan kita import itu menggunakan kunci kategori aset. Nah, jadi kita perlu lihat dulu kategori aset apa saja yang perlu dibuat. Nah, ini kita bisa melihatnya di file Excel. Kita lihat di file Excel yang nantinya akan kita import. Kita lihat di situ di daftar aset tetap. Oke, di daftar aset tetap nanti akan muncul. Baik, kategori asetnya terlihat di sini kita punya 3, yaitu tanah, gedung, peralatan. Jadi sebelum kita impor aset tetap, kita buat dulu kategori asetnya yang terdiri dari tanah, gedung, dan peralatan. Baik, untuk membuat daftar kategori aset tetap, kita melakukannya dari menu aset tetap, kemudian kita pilih kategori aset. Nah, kita ketikkan yang pertama tadi kita punya tanah, kemudian kita simpan, kemudian masuk kategori yang kedua yaitu gedung, kembali kita simpan, dan yang terakhir yaitu peralatan. Oke, kita lihat dulu hasilnya. Apakah kita sudah punya ketiga tadi dengan cara menekan tombol hijau di samping kiri atas. Oke, kita lihat kita sudah punya 3, gedung, peralatan, dan tanah. Ini di sini adalah tersusunnya adalah urut abjad. Meskipun tadi yang pertama kita input adalah tanah, is okay. Nah, langkah yang berikutnya adalah melakukan impor aset tetap. Masih menggunakan menu aset tetap. Kemudian kita pilih aset tetap. Selanjutnya, kita tekan tombol hijau di pojok kiri atas, kemudian pilih impor data, impor dari Excel, kemudian kita pilih file daftar aset tetap kita. Di sini kita pilih file nomor 5, Save New Aneka Ragam Daftar Aset Tetap, kemudian kita open, kita unggah.
lanjutkan. Nah, untuk ini konfirmasi import data tidak ada checklist nih, jadi kita tinggal cek sebentar saja, kemudian tekan tombol lanjutkan. Baik, proses impor data aset tetap sedang berlangsung, hasilnya beres, 3 data berhasil diproses. Artinya apa? Tidak ada data yang gagal. Oke, aset tetap sudah selesai, sekarang kita akan lihat ke neraca awal. Apakah kemudian aset tetap kita sudah muncul angkanya? Oke, kita refresh terlebih dahulu. Nah, di sini sudah tampak bahwa tanah, gedung, dan peralatan sudah muncul. Baik, langkah yang selanjutnya adalah kita akan memasukkan saldo awal untuk akumulasi penyusutan. Saldo awal akumulasi penyusutan, menginputkannya adalah melalui proses akhir bulan. Melalui menu perusahaan, kemudian kita pilih proses akhir bulan. Kemudian untuk bulannya kita sesuaikan dengan tanggal neraca awal atau tanggal mulai transaksi, yaitu bulan Desember, tahunnya adalah tahun 2023. Setelah itu kita simpan. Oke. Ini masih lanjut untuk nilai mata uang, oke. Kemudian kita simpan. Oke, seperti ini. Kita lihat hasilnya. Oke, seperti ini. Sudah kita lihat impact-nya ke neraca. Tekan tombol refresh. Baik, seperti ini. Nah, akumulasi sudah menunjukkan angka. Perhatikan sekarang untuk ekuitas saldo awal tinggal tersisa 45.580. Baik, sekarang kita akan melakukan input saldo awal utang dagang melalui proses impor pemasok dari menu pembelian. Kita pilih menu pembelian, kemudian kita pilih pemasok. Setelah itu kita tekan tombol hijau di pojok kiri atas, kita tekan tombol import data, import dari Excel. Kita pilih daftar pemasok. Jadi di file kita itu ada di nomor 2. Kemudian kita buka, kita unggah. Baik, lanjutkan. Oke, untuk jendela konfirmasi import data, jangan lupa untuk memberikan tanda checklist. Lanjutkan. Oke, proses import datanya sedang berlangsung. Dan kembali berhasil 6 data berhasil diproses. Oke, tutup artinya sekali lagi tidak ada data yang gagal. Bagaimana jika ada data yang gagal? Tidak masalah, kita buka dulu, kemudian kita hapus, kita ulang lagi proses impornya. Kegagalan proses impor sebagian besar dilakukan karena kalian lupa untuk memberikan tanda checklist pada saat ada konfirmasi update data. Kita lihat hasilnya, tekan tombol refresh terlebih dahulu. Nah, hutang usahanya sudah muncul, dan perhatikan di sini untuk di ekuitas saldo awal saldonya sudah tidak muncul, sudah 0. Nah, ini artinya apa? Artinya bahwa neraca awal kita sudah benar, sehingga kita bisa siap melakukan input transaksi atau masuk ke tahap berikutnya. Nah, itu tadi adalah langkah-langkah untuk menyajikan neraca awal yang terdiri dari proses impor akun sampai dengan impor data pemasok. Nah, untuk persiapan data awal sebenarnya sebelum melakukan proses impor tadi, kita bisa mendahulunya dengan kegiatan untuk men-setting informasi awal perusahaan. Informasi awal perusahaan ini antara lain misalnya berkenaan dengan alamat, kemudian dengan beberapa fitur. Nah, untuk fitur-fitur ini ada beberapa memang sudah disediakan defaultnya di awal di Accurate Online, tetapi kita bisa mengatur, mengcustomize sesuai dengan kebutuhan kita sendiri. Baik, kita akan membandingkannya dengan kebijakan akuntansi yang ada di CV Aneka Ragam ini. Oke, saya akan tampilkan untuk kebijakan akuntansi. Ini sambil saya membuka filenya, silakan kalian bisa sambil membaca di case tadi yang ada di halaman yang kedua. Sambil saya akan mencoba merestorenya agar bisa tampil 2 layar di sini sehingga mempermudah kalian dalam belajar. Oke, ini saya restore dulu supaya lebih jelas. Oke, kita atur terlebih dahulu seperti ini. Kita geser ke kiri, kita kecilkan. Yuk. Oke, kita geser sedikit. Baik. Nah, kita akan melakukan setup untuk company profiles. Ini sebenarnya saya ulang, ini proses ini sebenarnya dilakukan sebelum kita sampai mengimpor akun dan seterusnya. Tapi oke. Kita lihat yang pertama masuk ke menu pengaturan, kemudian preferensi.
Nah, di pengaturan preferensi ini kita bisa memasukkan beberapa informasi perusahaan sesuai dengan data yang ada di kebijakan akuntansi. Kita bisa inputkan di sini untuk nama, kategori, bidang usaha tadi sudah kita input, kita tinggal input untuk nomor telepon misalnya di sini 400 500, kemudian untuk faksimilinya 400 501 misalnya, untuk emailnya kita inputkan cvnew@gmail.com. Berikutnya untuk tanggal mulai datanya sudah. Oke, berikutnya kita masuk alamat. Nah, untuk alamat ini perlu saya ingatkan kembali, nanti jangan lupa untuk pemilihan kota kabupaten kita cukup milih, jangan ketik sendiri. Karena apa? Karena ini datanya adalah data bukan real sebenarnya, tetapi karena ini nanti ngelink ke faktur pajak dan sebagainya. Jadi untuk kota kabupaten kita gunakan pilihan yang sudah disediakan oleh Accurate Online. Baik, alamatnya sebagaimana tertera di naskah soal adalah Jalan Cempaka Mas. Jalan Cempaka Mas nomor 119 sampai 120. Oke, nah ini kota kabupatennya di sini adalah DKI, Jakarta. Kita cukup ketik DKI. Nah, begitu muncul pilihan kita klik. Jadi sekali lagi kita tidak ketik utuh. Nah, untuk kode pos kita masukkan yaitu 1183 kali. Oke, di sini 11 tidak muncul. Oke, 1183 kali. Oke, seperti ini. Kita lanjut berikutnya. Kita agak ke bawah lagi. Di sini ada fitur yang akan kita atur, yaitu fitur dasar. Nah, fitur dasar kita lihat di sini. Perusahaan, kemudian di bawahnya ada tulisan fitur. Oke. Nah, ini adalah fitur default dari Accurate Online. Jadi kita seperti tadi saya sampaikan bisa mengcustomize sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, di kebijakan akuntansinya di sini disebutkan bahwa fitur dasar dari CVNew aneka ragam itu yang pertama, perusahaan bertransaksi memungut dan membayar pajak. Oke, berarti pajaknya memang aktif. Jadi yang multi mata uang nggak usah, persetujuan gas. Kemudian sama pencatatan aset. Oke, jadi di fitur ini cukup pajak dan pencatatan aset saja yang kita checklist. Baik, kita ke bawah lagi yaitu berkenaan dengan fitur penjualan. Oke. Ini untuk pajak seandainya informasinya ada bisa diinputkan, tapi kebetulan di case kita nggak ada informasi berkenaan dengan pajak, kita lewat saja. Oke, penjualan di sini kita lihat beberapa fitur penjualan, memberikan penawaran dan sebagainya, dibebankan ke akun. Oke, it's okay. Lanjut ke pembelian. Nah, ini kita lihat di sini pembelian. Nah, seperti ini. Untuk persediaan tadi juga sudah. Oke. Nah, demikian tadi untuk materi pada video kali ini, yaitu menyiapkan database pada CVNew aneka ragam. Silakan kalian belajar praktek mandiri di rumah. Jangan lupa untuk memastikan bahwa neraca awal kalian itu benar, maka pastikan di neraca kalian ekuitas saldo awal menunjukkan angka 0. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.